Oke, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Power Breakfast dan di segmen ini segmen yang spesial karena akan berbincang dengan emiten yaitu PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Betul sekali, dan sebelum berbincang, berikut kami tampilkan informasi dan fakta terkini seputar emiten Bukit Asam Tbk atau PTBA. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arsal Ismail raih penghargaan The Global Emerging Leader 2022. Penghargaan ini diraih dalam kategori Mining Industry Environment Preservation di ajang Global Youth Leadership Summit and Awards 2022. Penghargaan ini diberikan kepada Dirut PTBA berdasarkan pertimbangan kebijakan-kebijakan yang dilakukan di bidang leadership, inovasi, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan. PTBA emiten yang berbasis di Sumatera Selatan ini berhasil membukukan kinerja tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Pada kuartal pertama 2022, PTBA membukukan laba bersih 2,28 triliun rupiah atau melesat 355% dari realisasi laba bersih pada periode sama tahun lalu yang hanya sekitar 500,52 miliar rupiah. Bersamaan PTBA membukukan kenaikan pendapatan senilai 8,21 triliun rupiah naik 105% dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,99 triliun rupiah. Fakta lain dari PT Bukit Asam Tbk adalah membagikan 100% dividen dari tahun buku 2021. Totalnya 7,9 triliun rupiah atau 688,5 rupiah per lembar saham. Di tengah sejumlah kinerja yang gemilang, namun PT Bukit Asam memiliki pangsa pasar domestik yang dominan dengan harga batubara acuan atau HBA yang relatif lebih rendah dari harga batubara acuan global. Berikut kami rangkum kembali berita dan fakta terkini PT Bukit Asam Tbk atau dengan kode saham PTBA. Jadi satu hal yang menarik nanti kita bahas langsung Dengan dirutnya ya. Betul sekali. Tapi kita kemudian akan menuju terlebih dahulu data pertumbuhan IHSG yang melemah 0,38% ke level 7.016. Kemudian pemirsa, selain IHSG kami tampilkan informasi dari Bursa Amerika di mana gagal lanjutkan rebound pekan lalu. Bursa Wall Street pada hari Senin melemah. Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,2%, 31.438. S&P 500 melemah 0,3%, 3.900. Nasdaq Composite Index turun 0,72%, 11.524. Ya, sementara itu dari bursa Eropa, bursa saham Eropa berakhir di zona hijau. Jerman Indeks DAX naik 0,52% menjadi 13.186 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,69% di level 7.258, sedangkan CAC Prancis melemah 0,43% di level 6.047. Nikkei Jepang pada pagi hari ini dibuka menguat 1,43% di kisaran 26.871. Kospi Korea Selatan pagi ini dibuka menguat sekitar 0,42% di kisaran 2.411. Sementara data terakhir pemirsa dari Straits Times Singapura ditutup juga menguat kemarin 0,83%. Hang Seng Hong Kong ditutup menguat kemarin 2,35%. Dari pergerakan harga komoditas, minyak WTI menguat 0,94% di level 110,58 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 3,66% di level 22.938 dolar Amerika per metric ton. Dan emas menguat 0,03% di level 1.825,3 dolar Amerika per troy ounce. Kita beralih pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat update-nya antara lain adalah sebagai berikut. Untuk dolar Amerika Serikat, rupiah bergerak di kisaran 14.802. Rupiah terhadap euro 15.658. Rupiah terhadap pound sterling 18.171 rupiah dan terhadap yen Jepang 109,25 rupiah. Demikian review dari market, informasi yang patut Anda cermati. Beralih pemirsa ke agenda dari emiten hari ini yang juga layak menjadi perhatian Selasa 28 Juni 2022. Oke, untuk emiten-emiten yang menggelar ROPS diantaranya adalah ISAT, GoTo, ADCP, BPTR, BSWD, Citi, kemudian CSRA, ada UNIC, SKRN, SKBM, PTPW, PSGO, PWRT, MIOR, GDR, FAPA, dan DVLA.
Itu yang akan melangsungkan RUPS. Ada sekitar 17 emiten, termasuk tadi ada ISAT dan GOTO pemirsa ya. Kemudian ada MDKI akan kum dividen tunai dan GLFA juga kum dividen tunai. Cukup padat agenda emiten hari ini. Oke. Dan pemirsa, kita akan membahas nanti peluang kemudian juga tantangan dari emiten PT Bukit Asam Tbk atau PTBA dan juga dari sektor batu bara, tentunya usai jeda pariwara, Wiki ya. Tuh, tetap bersama kami akan segera kembali.